Oke ya, kita lanjutkan materi hari ini, melanjutkan masih communication method ya. Pertemuan terakhir kita bahas verbal communication ya, verbal communication method, definition-nya, terus advantages and disadvantages-nya, itu juga ada penjelasan lengkapnya di buku ya, sama contoh-contohnya kemarin saya jelasin ya. Nah, selanjutnya masih ada dua ya, written sama visual method. Jadi metodenya secara tulisan dan secara visual ya. Baru setelah itu ada saya jelasin juga tentang communication barriers atau yang menjadi penghalang dalam komunikasi itu apa aja dan how to overcome communication barrier-nya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Method of communication ya, verbal, ada juga terus how to use ya, how to choose kemarin ya, bagaimana memilih ya metode komunikasi yang sesuai dengan pesannya yang akan disampaikan, sesuai dengan siapa receiver-nya, itu bagaimana ya, ada 8, 7 per 8 ya. Ini verbal communication ya, one to one talks ya, phone conversation, atau misalkan juga video conferencing ya, atau juga bentuknya meeting atau team briefing ya. Next. Ada 4 lah contohnya ya. Oke, kita lanjutkan mengenai yang namanya written communication. Ini ya, written communication. Jadi refers to the process of conveying a message through the written sign of symbol. Jadi kalau kemarin verbal itu speaking, kamu ngomong dengan mulut kamu, ada suaranya terdengar, audionya ada. Tapi written communication itu through the written sign or symbol. Bisa berbentuk tulisan atau simbol. Ya, itu termasuk written communication ya. Terus selain itu involve using information technology. Ada juga nggak cuman hanya tulisan ya, bisa tulisan tangan ya yang dibuat oleh langsung. Ada juga menggunakan information technology atau IT. Contohnya apa aja, bentuknya seperti apa saja ya. Nah, yang pertama itu biasanya ada yang kalian biasa tahu lah ya nih, biasanya report nih, buat report ya, atau apa sih namanya, percobaan lah ya, percobaan biasanya di biologi, di kimia tuh ada kan apa, penelitian. Ini termasuk ke report nih ya, termasuk written communication. Kenapa gurunya kasih tugas berbentuk report? Karena gurunya pengen tahu ya seperti apa prosesnya. Nah, prosesnya kan nggak mungkin guru itu nanya kamu satu-satu, kamu ceritain satu-satu, nggak mungkin kan? Kamu 35 anak, ya 35-nya melakukan eksperimen. Nah, gurunya kan nggak mungkin nanya kamu satu-satu, terus nggak mungkin juga kamu cerita satu-satu, ya wasting time. Terus itu metode kalau misalkan kamu harus cerita presentasi satu-satu, itu lama, ya. Contohnya nih di Sekfor kemarin, kalian presentasi satu-satu bisnis plan, itu kan membutuhkan waktu 4 meeting, tuh, lama. Nah, ada yang digunakan bentuknya report. Nah, not only in the business, tapi report ini bisa digunakan nih, ya, sebagai media communication. Ya, kalau misalkan informasinya banyak, terus harus memang sifatnya itu formal, itu bisa menggunakan yang namanya report, ya. Nah, itu biasanya digunakan tuh, tapi ini harus menggunakan apa ya? Ada formatnya lah istilahnya ya. Ada kalau menggunakan yang namanya report itu memang ada strukturnya istilahnya gitu ya, ada bentuknya, ada tata bahasa yang baiknya. Ya, kalau misalkan ada kamu lakukan membuat sebuah report kan ada background-nya apa, terus introduction, ada isinya, ada conclusion-nya.
ya, ada saran dan kritik dan saran, ada juga mungkin itu apa, appendix ya, daftar pustaka. Nah, itu biasanya lebih formal bentuknya, bahasanya pun lebih formal ya. Biasa juga atau bentuknya manual book misalkan, atau manual user nih kalau contohnya nih. Ini biasa digunakan di sekolah, misalkan kamu ada yang namanya student handbook kan. Nah, itu tuh bagaimana cara communication sekolah berkomunikasi dengan kamu, menjelaskan sekolah itu seperti apa, visi, misi, lalu tata tertib, aturan, semuanya itu ditulislah dalam sebuah paper, ya, report, ya, bentuknya disebut report, ya. Jadi itu memang bisa digunakan, ya. Selain itu ada memo, nih, ya, atau notice yang biasanya disimpan di ya papan-papan lah, notice board gitulah ya, di papan-papan pengumuman, information untuk pekerja kepada bawahan, atau misalkan informasi untuk kamu nih, biasa kan ada tuh di istilahnya di papan di sekolah itu namanya information board itulah ya, ada info-info apa di situ, ada pengumuman apa dan sebagainya. Nah, ini berbentuk tulisan kan, berbentuk memo bisa. Ya, ada juga berbentuk email ya, written communication using pakai email ya, for the communication, bentuknya email bisa ya. Jadi itu menggunakan atau bisa selain email ada social networking lah ya, istilahnya ada juga tweet tweet ya. Nah, itu bisa tuh ya, menggunakan yang namanya written communication ya, bentuknya form of electronic communication using information technology. Jadi ini bisa dikirim, kalau email ini kamu bisa mengirim ke banyak orang ya, nggak cuma ke satu orang, tapi kamu bisa berkirim sekaligus ke banyak orang ya. Kalau report kamu kan memang harus buat dan diberikan ya, bentuknya paper based nih. Memo juga paper based. Kalau email ini electronic mail namanya juga ya, jadi kamu bisa kirim untuk banyak orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan ya. Kamu mau ngirim ke 100 orang bisa langsung tuh ya, seperti itu. Ada juga mungkin postcard nih, tapi sekarang kayaknya udah jarang nih ya. Dulu kalau zaman dulu postcard ini pakai misalkan buat ngirim selamat tahun baru, selamat Natal, selamat Hari Raya Idul Fitri ya, untuk sebagai ucapan selamat dan sebagainya. Ya, itu juga bisa sebagai written communication ya, sebagai misalkan greeting, mengucapkan selamat dan sebagainya, itu bisa pakai postcard nih ya. Nggak tahu nih sekarang masih ada nggak ya? Harusnya sih masih ada ya. Atau facsimile, fax nih ya istilahnya ya. Ini juga sama, itu termasuk written communication ya, menggunakan written sign or symbol. Jadi biasanya itu di kantor-kantor ya, di office, by electronic means, via telephone line. Nah, ini juga ada nih ya, faksimil. Ada juga ini nih, text message. Ini ya, yang very common lah ya sekarang ya. Entah itu bentuk SMS, entah itu bentuk WhatsApp lah, apa, DM Instagram, ya, chat Messenger. Nah, ini juga termasuk ke yang namanya written communication ya. Contoh-contohnya, bentuk-bentuknya nih. Report, memo, email, postcard, faksimil, ada juga ini text message atau pesan ya, bentuk pesan. Nah, sama seperti seperti verbal communication. Nah, written communication juga sama memiliki ada yang namanya advantages and disadvantages ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Kalau advantages-nya, contohnya tadi tuh, ketika kamu using email, kamu pakai email, kamu bisa mengirimkan ke banyak orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu advantages-nya tuh salah satunya. Terus bisa di-copy ya. Nih misalkan kalau itu paper base, itu bisa diperbanyak. Contoh nih, kamu kan dapat tadi saya kasih example student handbook. Nah, itu bisa di-copy, bisa diperbanyak.
Ya, itu advantages-nya tuh. Jadi selain bisa dikirim ke banyak orang sekaligus dalam waktu bersamaan, kalau yang berbentuk paper base itu bisa kamu copy, bisa kamu duplicate, istilahnya gitu ya. Jadi bisa di-copy dan bisa dikirim ke banyak orang juga, ya. Nah, terus selain itu misalkan kalau kamu using ini misalkan elektronik nih atau using messenger ya, application messenger gitu ya. Itu kan very cheap, murah ya. Selain murah juga itu mudah digunakan ya di ini nih. Nah, itu advantages-nya tuh ya. Nggak cuma email, tapi kalau misalkan kita pakai WhatsApp gitu ya, misalkan WhatsApp dan other application ya, messenger application bisa broadcast. Artinya sama bisa dikirim dalam waktu yang bersamaan ke banyak orang sekaligus. Cuman ya memang ini perlu membutuhkan koneksi internet ya. Karena based on information technology. Nah, selain itu, tapi ada keterbatasannya atau kelemahannya, disadvantages-nya using written communication. Ya, pertama, kalau menggunakan written communication memang agak sulit untuk menerima feedback. Ya, sulit. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi agak sulit. Ya, apa yang nggak selalu bisa, nggak selalu memungkinkan. Ya, kalau misalkan using written communication, contoh misalkan ya, saya kasih contoh pakai WA, WhatsApp, ya. Ini terjadi sih memang di anak sektor sekarang ya, anak sektor sekarang ya. Jadi anak sektor sekarang ini saya perhatikan itu mereka pasang aplikasi di WhatsApp-nya itu. Jadi ketika saya kirim pesan, information lah apapun itu kan biasanya kalau WhatsApp yang biasa yang normal tanpa aplikasi tambahan itu kalau kita kirim pesan kan pasti ada centang tuh. Kalau centang satu berarti belum diterima atau misalkan nggak ada sinyal dan sebagainya. Kalau centang dua itu udah diterima tapi belum dibuka, belum dibaca. Kalau misalkan centang dua warnanya biru berarti kan udah dilihat, udah dibuka, udah dibaca. Nah, yang terjadi anak sektor sekarang itu sebagian besar itu pakai aplikasi. Jadi saya ketika ngirim via WhatsApp, saya nggak tahu itu udah keterima atau belum, udah dibaca atau belum. Karena ya itu, dia bales, tapi centangnya centang satu, centang dua, nggak biru. Nah, saya yang bingung. Nah, itu salah satu keterbatasannya. Jadi udah dibaca atau belum ya? Saya sebagai yang mengirim pesan, contoh kemarin, siang itu jadwal remedial bahasa Indonesia, kita. Saya udah broadcast itu, saya udah kirim pesan tuh dari pagi. Siapa aja remedial, nomor apa yang dikerjakan nanti jam 2 ya, di Zoom sektor. Nah, sudah jam 2, loh kok nggak pada datang lah, saya bingung kan. Kita nanya, udah dikirimin belum, udah di WA-in belum? Udah, saya bilang gitu kan. Lagi pula kalau saya kasih info penting remedial, tugas apapun yang belum selesai, saya pasti personal message, saya pasti kirim langsung ke orangnya, saya nggak share di grup, saya bilang gitu. Tapi ya begitu, nggak ada keterangan, semuanya checklist aja gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan, itu yang jadi apa ya, keterbatasan. Jadi ketika mengirimkan pesan tersebut, nggak tahu nih udah diterima atau belum ya. Kalau misalkan kirim pakai postcard, misalkan pakai surat, udah diterima atau belum ya? Nah, kita nggak tahu tuh udah diterima atau belum. Nah, karena kita nggak tahu ya. Atau bentuk report, misalkan report. Sama keterbatasannya sebagai pengirim pesan, itu dia nggak selalu possible dapat feedback udah diterima atau belum ya pesannya ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus bahasa juga yang digunakan memang harus diperhatikan ketika kamu menggunakan written communication. Ya, tadi saya udah bahas di user ini misalkan berbentuk report nih, bahasanya harus structure based on kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalkan English berarti harus menggunakan structure yang benar, grammarnya harus tepat dan sebagainya. Karena itu bentuknya report formal, bahasanya harus bahasa yang baik. Memo juga sama ya. Email juga kalau kamu mengirim sesuatu yang penting itu juga harus jelas dari mana nanti kamu harus ada
introduction-nya lah di email itu, terus ada harus judulnya apa, mengenai apa, ya subjeknya apa, itu kan ada tuh kan. Nah, itu harus benar-benar ditulis dengan baik. Contoh, misalkan kamu mau kirim surat atau using postcard nih, kirim pesan, itu harus tahu alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu harus ditulis dengan lengkap. Ya, makanya kalau ketika kamu kirim barang atau misalkan pesan makanan via aplikasi, itu kan harus jelas tuh alamatnya di mana, nomornya berapa, ya patokannya apa, kalau misalkan alamatnya rada sulit ditemukan. Nah, itu perlu seperti itu tuh, ya. Selain itu, ya tadi, kalau misalkan using information technology, ya kalau nggak ada sinyal, ya sudah, nggak bisa terkirim kan, nggak bisa terkirim kalau misalkan nggak ada sinyal, akan mengakibatkan mungkin pesan tersebut atau informasi tersebut terlambat, ya. Harusnya diresponnya cepat, tapi karena nggak ada sinyal, ya sudah, tidak bisa, ya. Koneksinya, informasinya akan tidak bisa diterima. Nah, itu ya. Terus juga selain itu, kalau using written communication, nggak ada expression di situnya, nggak ada body language-nya, nggak ada perasaannya di situ. Ya walaupun masih bisa pakai simbol ya nih. Contohnya kamu pakai simbol, pakai WhatsApp kan biasanya ada simbol kan, ada stickers, ada emoticon. Nah, tapi kan itu tidak mendescribe keadaan sebenarnya. Bisa aja kamu lagi sedih, biar kamu gak ketahuan sedih, kamu kasih aja emoticon lagi tersenyum. Atau kebalikannya, kamu lagi sedih, lagi capek, lagi bete, teman kamu nanya, biar nggak kelihatan bete, udah aja saya kasih emoticon lagi ketawa-ketawa. Nah, tapi kita nggak tahu. Nah, itu keterbatasan using written communication. Ya, tapi ya namanya method of communication dengan media yang digunakan, ya pasti ada advantages sama disadvantages-nya. Makanya balik lagi, ya. Kamu balik lagi, choose the appropriate communication method-nya, pilih komunikasi yang terbaik yang bisa kamu gunakan, sesuaikan dengan isi pesannya apa, receiver-nya siapa, sama perlu feedback cepat atau tidak. Nah, itu ya, jadi kamu sudah mulai berpikir dari sekarang, kira-kira apa ya metode yang digunakan nih kalau misalkan saya mau buat, saya mau kasih informasi mengenai ini, mengenai ini. Nah, itu bisa ya, seperti itu. Atau misalkan kalau pakai yang WA lah ya, biasanya WA ini kan biasanya balik lagi ke sinyal ya, atau bukan apa ya, late respon lah ya, atau slow respon lah istilahnya kan. Ya mungkin karena kesibukan si receiver-nya lah dan sebagainya. Karena kan nggak semua orang selalu standby dengan handphonenya kan. Kayak begitu. Contoh lah misalkan saya nih, kalau misalkan udah jam 9 malam, di atas jam 9 malam ya saya udah nggak megang HP, udah nggak megang handphone, ya. Saya udah nggak megang handphone lagi jam 9 mah gitu. Saya lebih baik saya melakukan sesuatu hal yang lain, misalkan baca buku gitu, atau saya nonton televisi. Nah, kayak gitu. Jadi bakal dibalas ya responnya ya besok pagi saya bangun. Misalkan saya bangun jam 5 atau setengah 6. Nah, barulah saya bales. Ya kayak semalam ada anak sekor nanya ke saya tentang nilai. Ya dia padahal jam 9 lebih 5. Sebenarnya saya selesai lihat handphone tuh jam 9. Nah, ya sudah, berarti baru saya respon tadi pagi, saya bangun jam setengah 6 lah, saya baru bales. Gitu, yaitu disadvantages-nya lah ya. Nah, yang terakhir, communication method yang terakhir selain verbal, speaking ya, tadi speaking, terus ini written dengan tulisan, entah itu benar-benar tulisan tangan, paper base, atau misalkan diketik, di print, itu juga sama, atau menggunakan information technology, ya, electronic mail, ya, berbentuk messenger juga sama, itu banyak lah ya, intinya sama, ada advantages-nya, ada disadvantages-nya. Nah, yang terakhir itu method of communication yang terakhir itu visual communication method. Nah, kalau visual ya namanya juga visual ya, visual ya. Kayak diagram nih ya, chart bentuknya nih ya. Terus ada video, ini berbentuk video, berbentuk PowerPoint, maps nih ya yang ada berbentuk gambar ya. Nah, itu visual advertisement, visual communication. Jadi berbentuk visual. Contohnya di sini
Yang pertama ada mungkin ini video nih ya, film atau video nih bentuknya, metodenya film atau video atau gambar bergerak lah istilahnya. Atau bisa juga pakai ini nih, PowerPoint presentation. Nah, metode yang saya pakai nih buat ngajar, guru-guru kan juga ada menggunakan sharing video, ada yang menggunakan PowerPoint presentation, ya. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, ada tampilannya, ya. Nah, itu termasuk ke visual communication method. Ya, ini biasanya kalau dalam sebuah bisnis ini sangat membantu nih untuk memperkenalkan produk baru. Bisa juga ini misalkan ada pegawai baru nih, diperkenalkan produknya seperti apa aja yang harus dia jual dan sebagainya. Nah, ini sama seperti ini untuk mempermudah ya, karena ini balik lagi ketika kita bicara communication, ini balik lagi ke ada namanya itu tipe-tipe bagaimana manusia merespon lah istilahnya gitu ya. Ada yang senang melihat, ada yang mendengar, ada yang sifatnya praktek. Ya, ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Kalau nggak salah itu tuh tiga itu tuh. Tiap orang kan beda-beda ya. Ya, learning style-nya lah istilahnya gitu tuh. Namanya learning style. Tiap orang kan beda-beda. Ada yang senang hanya mendengar, ada yang senang melihat, ya, ada yang senang praktek. Nah, itu beda-beda kan, tergantung dengan learning style-nya seperti apa. Ya, tapi ini sangat membantu ya dengan adanya visual communication method ini menggunakan misalkan PowerPoint dan bentuk video itu untuk mempermudah ya. Tidak cuma dia bisa melihat, dia nggak cuma bisa melihat, tapi dia juga mungkin kalau ada hal yang harus praktek dia bisa langsung dipraktekkan ya. Contohnya seperti itu misalkan mau masak gitu atau misalkan mau memproduksi sebuah produk gitu. Tinggal mengikuti step by step-nya udah ada di videonya gitu ya. Selain PowerPoint presentation, video, ada juga berbentuk di sini poster biasanya nih ya, misalkan berbentuk poster. Terus juga chart atau diagram. Ini ya, chart atau diagram ini ya, grafik nih. Nah, kita tahu nih misalkan biasanya tiap hari nih bisa perkembangan COVID tiap hari. Nah, tinggal dilihat kan berapa nih. Nah, itu bisa juga sebagai media information atau media komunikasi nih ya, using chart atau graph. Kalau kemarin waktu kamu belajar bisnis plan kan saya juga minta ya hasil kuesionernya itu kan berbentuk chart, tabel, atau berbentuk diagram. Nah, itu supaya mempermudah saya, mempermudah si audiens juga untuk melihat ternyata produk yang dipilih, misalkan produk yang dilakukan survei itu hasilnya seperti apa, ya segmentation pasarnya seperti apa, itu ketahuan dari gambar, nggak usah kamu jelasin juga udah jelas itu, nggak usah dijelasin. Makanya kemarin kan saya bilang presentasi nggak usah lama-lama, kalau udah berbentuk chart hasil itu tunjukin aja, orang akan tahu, akan melihat hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, itu sudah jelas tuh ya. Terus ada lagi mungkin ya selain tadi ya poster bisa berbentuk gambar nih, pictures atau foto atau peta nih, maps ya. Ini untuk misalkan kamu cari jalan, menemukan alamat bisa pakai maps ya. Ada juga mungkin menggunakan objek nih, bisa juga nih. Menggunakan objek juga bisa ya. Nah, itu bentuk-bentuk visual communication method ya. Selain itu banyak lagi sebut, cuman intinya seperti itu. Berbentuk films, video atau PowerPoint presentation ya. Lalu ada poster ya berbentuk gambar, mau peta, ada chart atau diagram, atau juga ada juga berbentuk simbol-simbol kartun lain kayak gini. Jadi termasuk visual nih. Ya. Itu sama seperti verbal dan written communication ya, sama visual communication juga ada advantages and disadvantages-nya ya. Yang pertama, advantages using virtual communication method itu yang pertama atraktif, menarik. Ya, kenapa? Karena ada gambarnya berbentuk gambar, gambar bergerak, lalu ada audionya, ada efek-efek suaranya, ada efek-efek videonya, ya itu lebih atraktif, lebih menarik, ya.
orang juga melihatnya lebih apa ya, lebih menarik lah gitu, lebih eye catching. Nah, dari tampilan warnanya ada, gambarnya ada, suaranya ada, gerakannya ada, mungkin ada expression-nya di situ ada, emotion-nya ada di situ. Nah, jadi itu lebih atraktif ya. Nah, terus selain itu dari gambar-gambar tersebut berbentuk video tadi ya, visual itu bisa ditambahkan tulisan-tulisan juga ya. Jadi bisa dikasih tulisan kayak begini nih. Selain gambar ada tulisannya. Jadi orang udah tahu nih, oh sekalipun mungkin saya nggak jelasin, tapi kamu tahu, oh ini ya ternyata bentuk-bentuk visual communication ini ya, ada PowerPoint, ada objek, ada film, ada. Nah itu tuh udah tahu. Jadi sekalipun sekali yang nggak jelasin, nah kamu bisa tahu dari gambar itu, ya. Bisa apalagi tambah lagi misalkan adding chart atau diagram nih, itu lebih untuk memperjelas lagi. Nah itu diperlukan tuh, ya. Apalagi kalau misalkan di tempat-tempat umum lah ya, di rumah sakit, makanya atau biasanya di organization lah ya, atau misalkan di eh, kayak rumah sakit lah ya, pabrik-pabrik gitu, dia ada namanya tuh sistem informasi manajemennya. Jadi misalkan kamu datang nih ke rumah sakit, ya, di situ ada misalkan kamu harus daftar dulu, nanti dari daftar itu alurnya kemana tuh? Habis daftar, kamu harus ke loket sini buat melakukan pembayaran, habis melakukan pembayaran, kamu ke sini, ada alurnya tuh. Nah, itu juga digunakan sebagai media communication. Jadi kita tahu, oh, habis ini ngapain ya, setelah ini step by step-nya gimana ya, setelah ini saya harus seperti apa. Itu juga yang disebut advantages dari using visual communication ya, berbentuk visual. Tapi ada juga disadvantages-nya. Disadvantages-nya sama sih, lebih sama seperti written. Jadi nggak selalu bisa mendapatkan feedback yang baik. Ya, tidak bisa mendapatkan feedback yang diharapkan juga ada. Ya, apalagi kalau misalkan sekarang lah ya, kalau pakai menggunakan media sosial, sosial media, itu kan pasti apa ya, mindset orang-orang kan berbeda-beda ya, pandangan opinion orang-orang kan beda-beda. Ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang itu jelek, ada yang jadinya kurang bagus dan sebagainya. Nah, itu disadvantages-nya tuh ya. Karena itu berhubungan dengan responnya, feedback-nya dari setiap orang yang menerima seperti apa. Ya, contoh misalkan kamu iklan inilah apa? Susu beruang tuh. Ya, kalau kamu perhatiin iklan susu beruang, produknya produk susu, tapi iklannya naga, gambarnya, visualnya tuh naga. Terus setelah itu gambarnya beruang. Kan itu kan susu sapi, padahal kan istilahnya orang tuh identik susu itu kan dengan sapi kan. Ini iklannya naga, gambarnya beruang. Nah, itu ada orang mungkin yang suka, ada orang yang juga mungkin nggak suka. Nah, itu disadvantages-nya ya. Jadi apa ya, keterbatasannya atau kelemahannya seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga terjadi ketika kamu menggunakan tabel atau chart, ada orang-orang juga yang mungkin tidak memahami cara membaca ini nih, tabel, chart. Ada nggak? Ada. Pastilah di antara kalian juga pasti ada yang mengalami kesulitan ya membaca tabel dan grafik. Ada tuh ya. Karena balik lagi ke learning style orang beda-beda. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu beda-beda ya. Jadi itu salah satu apa ya yang namanya metode apapun itu, mau verbal secara speaking ya, ngomong, written secara tulisan ya dengan menggunakan tulisan atau menggunakan visual pun ya tetap ada advantages and disadvantages-nya. Ya, conclusion-nya balik lagi ya, bagaimana kamu memilih tersebut, metode mana, medianya apa yang harus kamu lakukan, yang harus kamu pilih dari sekian banyak nih, verbal communication, written communication, visual communication. Nah, kamu pilih mana ya, pertimbangannya dari sisi ini nih, kecepatan, biaya, detailsnya, ya, receiver-nya siapa,
perlu record nggak, recordingnya perlu nggak, perlu feedback atau enggak. Nah, ini balik lagi, apapun metodenya dan bentuk-bentuknya nih ya, balik lagi ke sini nih ya, pilih yang mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu tentang communication method. Jadi ada 3 ya. Kalau yang body language itu kan udah dibahas ya kemarin ya. Body language ini masuk ke visual juga. Ada bentuknya ya, terlihat gerakannya dan sebagainya. Karena itu bisa dilihat. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi pertimbangkan ya metodenya mau menggunakan apa. Ketika kamu mau membutuhkan yang cepat, terus kamu sifatnya private, nah itu kamu gunakanlah media yang tepat, metode yang tepat, dan media yang tepat. Contoh misalkan, kalau misalkan communication-nya menggunakan surat nih, kalau kamu pakai surat, letter, surat, kan, itu kan kalau dari sisi speed, dari sisi kecepatan kan itu lambat, ya, karena membutuhkan waktu. Contoh misalkan kamu kirim surat, itu paling cepat itu 1 hari sampai. Atau misalkan yang bisa 2-3 hari lah ya, artinya itu dari sisi speed atau kecepatannya nih ya. Nih, kalau berbentuk surat ya agak lambat ya slow ya. Terus tapi di sisi lain ya memang itu bisa di-record ya. Informasi atau pesannya, suratnya kan bisa di-record ya, ada salinannya, ada bukti fisiknya ada ya. Jadi si penerima juga menerima dalam bentuk yang memang kita harapkan. Kita ngirimnya bentuk kertas, dia nyampainya kertas di sana kan. Nggak ada kan kita ngirimnya berbentuk surat, nyampe dia di sana tiba-tiba berbentuk video, nggak mungkin kan. Orang kita kirim misalkan pakai kantor pos gitu, misalnya kita kirim surat pakai pos, ya nyampainya kan berbentuk surat lah yang memang kita kirim, ya bentuknya itu ya yang diterima kan pasti itu kan. Nah, ada buktinya juga jelas. Terus kalau dari sisi feedback-nya ya berarti kalau butuh feedback-nya agak lama lagi kan, berarti harus menunggu si surat itu sampai ke orangnya, ke si receiver, baru kita akan tahu feedback-nya seberapa lama. Kalau dia ternyata habis terima surat kita, dia feedback-nya cepat, langsung telepon kita atau WhatsApp kita, ya itu mungkin cepat. Tapi ketika dia balas dengan surat lagi, ya kita nunggu lagi beberapa hari lagi, 1 sampai beberapa hari ke depan. Nah, itu jadi memang dipertimbangkan hal-hal ini nih ya, apapun metodenya, apapun media yang digunakan ya, dan bagaimana informasi tersebut ya harus disampaikan. Kalau informasinya banyak ya hati-hati ya, itu nanti ada yang namanya tuh overload ya, terlalu banyak informasinya, too much information, TMI istilahnya itu. Nah, itu perlu diperhatiin kalau ternyata pesannya banyak, itu kamu gunakan media yang mana yang lebih tepat. Telepon, waduh kelamaan, ya teleponnya bisa lama. Berarti nggak bisa tuh pakai written. Oke, kita coba pakai written communication aja. Jadi kamu tulis sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya informasinya kamu kasih, biar dia baca. Nah, itu bisa tuh, jadi tergantung juga ya. Ini kita bicara sedikit tentang 10 levels of intimacy in today's communication. Ini yang terjadi akhir-akhir ini lah ya, atau masa kini lah, zaman-zaman sekarang ya. Ada 10 level apa ya, intimacy itu kedekatan lah ya dalam sebuah komunikasi. Kalau range-nya 1 sampai 10, contohnya di sini ya. Kalau 1 itu berarti nggak deket. Contohnya nih, Twitter nih, kamu retweet, ya, kamu nge-tweet terus di-retweet sama teman kamu di Twitter, itu sebenarnya nggak menunjukkan apa ya, kedekatan antara kamu dengan si yang kasih respon itu. Sama seperti Facebook atau status update, itu juga tidak menunjukkan ya. Atau misalkan like di Facebook status atau di media sosial, like-nya banyak, ya belum tentu kamu disukain orang, belum tentu juga itu. Atau belum tentu yang nge-like kamu itu banyak nih, ya belum tentu itu kamu kenal juga semua kan.
belum tentu kamu dekat dengan orang itu juga semua kan, ya. Atau sekaligus komen nih, komen di Facebook status, oke lah ini agak mending lah levelnya 4 karena mungkin kita tahu yang komen ternyata ini teman kita ya, oh saya tahu dia, oh saya kenal dia. Atau 5 nih chatting ini oke lah, dekat lah ya istilahnya, lebih melalui chatting bisa lebih dekat lah istilahnya, bisa mulai mengenal lah ya satu dengan yang lain. Kalau pakai email juga sama kurang lebih lah ya, kalau misalkan ini kalau dalam sebuah bisnis biasanya email ini memang salah satu professional language dari bisnis, itu via email biasanya ya, proposal kerja, terus misalkan perjanjian kerja, termasuk di dalamnya mengatur karyawan dan sebagainya, itu biasanya using email ya. Text message juga sama nih seperti chatting lah ya, chatting itu lebih mirip lah ya, sama lah ya. Phone call ini 8 karena kita lebih tahu nih ekspresinya gimana, emosinya gimana lewat suara ya. Video chat, nah video chat lebih tahu nih, lebih dekat ya. Video chat nih kayak kita sekarang Zoom sekarang, nah itu supaya communication-nya itu lebih dekat antara misalkan sekalipun kita di rumah, saya di rumah, kalian di rumah, tapi minimal dengan adanya video chat ini level of intimation antara guru dan muridnya itu tetap terbangun, tetap terjaga ya. Jadi lebih dekat. Nah, tapi yang the best kalau kita bicara intimacy in today's communication, ini harus talking, ngomong, share satu langsung nih tanpa menggunakan apa media-media yang ada ini nih, ngomong langsung ya. Ini the best nih ya, 10 level ke 10 itu the best ya. Makanya kan ini balik lagi, saya selalu ngomong sama kamu kan, bilang sama kamu kalau misalkan ada apa-apa tuh ngomong, bilang, cerita, jangan dipendam sendiri, jangan dipikirin sendiri, sharing, talking sama teman kamu, cerita ya, jangan diem-diem saja, lama-lama stres ya. Ini salah satu intimacy in today's communication. Semakin sering kita berkomunikasi, semakin kita melakukan communication secara tidak langsung akan timbul yang namanya ya ini kedekatan ini ya, nggak cuma secara pribadi tapi dalam bisnis pun sama, membangun relation tadi tuh ya, membangun relasi itu nggak mudah, nggak sehari 2 hari ya, perlu membutuhkan waktu yang lama. Contoh misalkan kamu punya teman, punya sahabat, pasti kan yang namanya sahabat udah pasti udah temenan dari kecil, udah sharing dari kecil, udah ngobrol dari kecil ya. Saya punya sahabat ya karena saya kenal dia dari saya kecil, dari saya SD, satu SD sama dia. Ya sekarang ya masih sahabatan ya. Kenapa? Karena saya sudah kenal dia udah 30 tahun lebih dari saya kecil, dari sebelum saya balita terus udah temenan sama dia. Jadi ya deket. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah melakukan komunikasi, ya kita nggak akan pernah tahu, kita nggak pernah tahu juga teman yang benar teman nih siapa. Kedekatan dengan teman pun jadi bener nggak ya gitu kan, seperti itu dulu, kok begini bentuknya. Nah itu contohnya ya. Nah yang terakhir sedikit tentang communication barriers. Jadi ada penghalang atau yang menghalangi komunikasi itu tidak berjalan dengan baik ya. Problems-nya ini bisa dari sisi si sender, pengirim pesan, bisa juga mungkin dari si mediumnya, istilahnya pesannya bener nih, tapi media yang kamu pilih salah, atau metode yang kamu pilih salah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan communication barrier. Jadi satu communication barrier atau biasa disebut miscommunication. Artinya pesan yang disampaikan itu tidak diterima dengan baik atau bisa jadi misunderstanding. Nah, itu mungkin dari sisi medianya atau metode yang kamu pilih. Atau barriers-nya ini bisa dari sisi receiver-nya, penerimanya. Banyak ya, banyak faktor. Ada lagi dari feedback-nya mungkin, dari sisi feedback. Nah, kita sedikit lah ya, masih ada waktu sekitar 15 menit tentang communication barriers. Dan bagaimana cara ininya ya, cara
meresponnya lah ya, bagaimana cara menghadapi communication barriers-nya ya. Barriers in communication ya, kalau based on definition, nanti juga kamu bisa lihat banyak ya di buku, di Google segala macam. Intinya ini ya, when message from the sender is not received by the receiver in its original form. Jadi bentuknya sudah berubah mungkin ya. Pesannya saya kirim A, kamu nerimanya B. Nah, itu salah satunya. Ya, obstructed and ruined from message is called miscommunication. Nah, ini yang mengakibatkan yang namanya miskomunikasi. Ya, ada beberapa yang menjadi barriers in communication. Ya, ada 6 nih, banyak sebenarnya ya, tapi intinya ada physical and environment barriers, ada semantic barriers, ada cultural barriers, ada juga psychological barriers, ada juga social barriers, ada organizational barriers. Tapi inti utamanya ini barriers ini tadi ya, problemnya with sender, mediumnya, bisa juga dari receivernya, dari feedback-nya. Cuman kalau kita belajar lebih luas tentang barriers, masalah-masalah yang sering dihadapi ketika berkomunikasi, kendala-kendalanya, halangan-halangannya, ya ini ada 6 ini ya. Ini kalau kamu kuliah nanti kuliah psikologi atau kuliah communication ya, ini belajar nih. Semuanya ini dipelajari ya. Kalau misalkan kamu nanti kuliahnya ada yang kuliah komunikasi gitu ya, ilmu komunikasi, ilkom. Ya, itu sama tuh. Atau misalkan public relation, nah itu juga sama tuh. Dipelajari ini semua nih ya. Cuman karena kamu masih diperkenalkan sedikit ya nggak apa-apa ya. Nanti siapa tahu memang ada yang kuliah kejurusan sana, ya bisa dipelajari di kuliah nanti ya. Contohnya physical environmental barriers. Ya, yang pertama ini bentuknya uncomfortable meeting place. Tempat meetingnya, ini berhubungan tempatnya ini kurang nyaman. Ya, bisa nih. Atau tempat duduknya kurang nyaman juga menjadi salah satu tuh. Kalau misalkan dalam sebuah meeting ya, dalam sebuah pertemuan meeting, tempatnya panas, kursinya keras, itu atau misalkan ruangannya berdebu ya, kotor gitu ruangannya ya. Terus background noise nih, ini biasa nih belajar online ya. Gurunya lagi jelasin tiba-tiba ada suara mobil lewat, ada suara kereta lewat, ada suara ayam lewat lah. Itu jadi ke distract. Jadi kadang tadi gurunya jelasin apa ya? Tadi maksudnya apa ya? Nah, kita jadi kadang istilahnya jadi terdistract ya. Fokus kita teralihkan ya. Atau poor lighting ya, kurang terang lampunya nih kalau misalkan gelap ya gitu, tulisannya jadi nggak kelihatan ya. Nah, ini berhubungan biasanya kalau physical environment barriers ini yaitu berhubungan dengan tempat ya, berhubungan dengan tempatnya dulu nih, fisikal ya, di mana ya. Kalau misalkan nggak berbentuk fisikal, berbentuk online kayak gini nih, pakai internet ya banyak, sinyal lah, device-nya lah ya. Nah, ini berhubungan dengan physical and environment barriers. Jadi hambatan yang berbentuknya fisik atau berbentuknya berhubungan dengan lingkungan, ya lingkungannya. Kadang kalau misalkan kalau pakai internet, Pak, Bu, suaranya putus-putus, nggak jelas, ya itu tuh sama tuh, ya seperti itu. Terus yang kedua ada semantic barriers, istilahnya ini ada istilah semantic barriers ini lebih gampangnya itu adalah penggunaan bahasa ya, entah itu dari sendernya, entah itu dari si receivernya ya. Contoh misalkan use of jargon atau slang word atau homophones ya, incoherence atau poor sentence structuring ya, atau use of technical language bisa juga tuh ya, terlalu menggunakan banyak bahasa-bahasa slang yang mungkin nggak semua bisa memahami kan, nggak semuanya bisa paham tentang itu. Misalkan contoh nih ada yang nanya, WhatsApp bro. Kalau misalkan orang itu nggak tahu, WhatsApp kan aplikasi, kenapa dia manggil saya WhatsApp? Ya, padahal itu kan jargon atau slang bahasa-bahasa yang sering kita dengar, tapi kita udah tahu. Nah, orang lain itu belum tentu tahu. Nah, makanya diperhatiin hal-hal itu karena itu bisa jadi salah satu communication barriers ya. Terus atau
using technical language, bahasanya terlalu baku, terlalu kaku, ya. Bahasanya ini terlalu terstruktur lah istilahnya gitu ya. Kalau misalkan contoh nih di buku bisnis studies kamu ini, nggak tahu saya udah pernah ngomong belum ya. Ini tuh ada materi-materi bahasanya itu waktu saya kuliah semester 3. Tapi kamu sudah belajar dari Sek 4 sama Sek 5, bahkan ada yang dipelajari dari Sek 1, Sek 2, Sek 3. Nah, Sek 3 lah contohnya saya ngajar Sek 3 tentang marketing, tentang marketing department. Itu tuh bahasanya sangat teknikal. Kalau saya jelasin ya sama kamu nih contohnya nih tentang communication ini ya, pakai technical language di mana waktu saya belajar juga waktu kuliah dapat nih. Pakai bahasa yang sama, yakin kamu nggak akan ngerti. Sama kayak Sektri ketika saya jelasin tentang marketing. Marketing itu apa sih, Pak? Pakai bahasa yang benar-benar bahasa yang menggunakan strukturnya yang memang bahasa baku, bahasa marketing. Bingung pasti. Nggak jelas pasti. Apa sih gitu? Pesannya nggak nangkep, materinya nggak nangkep, pelajarannya nggak bisa ditangkap, nggak bisa dicerna dengan baik. Nah, makanya diubah. Gimana caranya? Makanya kan kayak misalkan communication. Saya analogiin dalam kehidupan sehari-hari kayak begini loh. Walaupun memang kan ini kita belajar bisnis studies. Kalau dalam bisnis memang agak ribet nih, banyak nih. Tapi bisa kita pelajari dalam keseharian. Yang penting konsepnya kamu ngerti. Ilmu dasarnya kamu tahu. Nah, itu bisa jadi salah satu barriers tuh ya, using technical language, bahasanya terlalu apa ya, terlalu kaku, terlalu ada istilah-istilah yang mungkin nggak ngerti, apalagi kalau kita bicara English itu ya, bisnis bahasa Inggrisnya bisnis itu kan ada kadang bahasa-bahasa sendiri yang kita juga nggak ngerti. Nah, apalagi kamu misalkan kamu masih Sek 1, Sek 4, Sek 5 gitu. Bingung lah gitu kan. Makanya harus dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, ini ya, jadi dari sisi bahasa ini lebih ke bahasaan istilahnya gitu ya. Jadi benar-benar ini jadi salah satu communication barrier atau yang menghalangi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Lalu ada juga barriers-nya, penghalangnya atau yang membuat komunikasi itu tidak berjalan dengan baik itu dari sisi culture ya, budaya ya. Budaya ini bisa berhubungan dengan interest, nih, bicara dengan knowledge atau pengetahuan, value atau nilai, dan tradition. Nah, ini juga beda-beda nih ya communication-nya nih ya. Dilihat dari interest seseorang, knowledge seseorang. Ya, ini juga menjadi salah satu communication barrier, pengetahuan seseorang nih, nilai-nilai ya dan sebagainya, tradisi juga ini kadang menjadi communication barriers ya. Nah, ini menjadi ya ini banyak sih, kalau interest ini kan lebih ke kita relation with others lah istilahnya, kita ketemu orang lain dengan kepribadian yang berbeda, dengan hal-hal yang berbeda, kepribadian yang berbeda, pemikiran yang berbeda, bahkan dari sisi pengetahuannya pun berbeda, kan? Atau value-nya, nilai-nilai yang dimiliki tiap orang kan beda-beda, ya. Ada contoh misalkan, ada kalau kita di Indonesia misalkan ya, ketika kita bertemu dengan orang yang paling penting, itu orang penting, gitu kan. Misalkan kita hormat, kita akan melakukan yang namanya hormat, gitu kan, gerakan body language hormat, itu ya hormat. Tapi ada di beberapa negara dia menyilangkan tangan. Ini seperti orang lagi ini menyilangkan tangan di depan ini, di depan. Nah, tapi kalau berdasarkan nilai value kita, kalau misalkan kita lagi ngomong sama orang tua atau orang yang lebih penting, orang penting lah, menyilangkan tangan di depan ini nggak sopan. Ya, disrespectful, istilahnya nggak sopan. Tapi ada di negara-negara tertentu, misalnya di India atau di daerah-daerah Asia Selatan, ketika ada orang pembesar, raja, presiden apa datang, dia harus begini. Itu bentuk hormatnya. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk, bisa jadi salah satu barriers ya, dari sisi tradition, dari sisi value-nya. Itu beda-beda.
Makanya nggak semua bisa, ya. Ada ya mungkin di Indonesia, di negara kita bisa diterima dengan baik, tapi misalkan di negara lain nggak bisa. Nah, itu juga perlu diperhatiin ya, tiap daerah juga mungkin di Indonesia ini juga berbeda-beda. Ya, ada yang eh, traditionnya mungkin bisa diterima, ada yang enggak. Ya, contohnya seperti itu. Ya, atau ya banyak hal lah ya yang berhubungan dengan culture atau budaya. Ya, entah itu dari si sendernya atau dari si receivernya. Lalu juga ada selain tadi ada tiga, ada psychological barriers. Ini secara psikologinya ya. Poor listening skills, ya, kemampuan mendengarnya itu lemah, bisa tuh. Banyak orang yang nggak, karena gini, yang namanya listening, mendengarkan itu perlu perlu latihan loh, perlu perlu ini tuh skill yang harus dilatih gitu. Nggak semua orang punya skill mendengar dengan baik, ya. Dengar gitu, mendengar informasi dengan jelas. Ada yang cuman beberapa lama udah gitu dia fokusnya hilang, nggak bisa dengar lagi. Ya, langsung dia terdistract lagi. Ada yang gitu tuh. Makanya ini perlu dilatih listening skill ini, ya. Ya, selain misalkan kalau secara fisik lah, maaf ya, maaf kata mungkin orangnya tuli, nggak bisa mendengar gitu. Ada juga ya. Tapi kalau secara listening ini kan bicara bagaimana kita active listening kan, waktu pertama kita belajar communication, kita mendengar dengan baik, istilahnya gitu kan, pesannya apa, instruction-nya apa gitu kan istilahnya ya. Atau ini bisa juga information overload yang tadi saya bilang, TMI, too much information, banyak di sini, terlalu banyak. Jadi nggak tahu apa gitu, nggak ada yang nempel satupun. Informasinya terlalu banyak, nggak bisa dihafal segitu banyak, akhirnya ya banyak yang lupa. Ya, atau inattention nih, tidak memperhatikan. Ya, atau secara emotion, ketika kamu lagi happy, seneng dengerin orang, tapi ketika kamu bete, coba habis dimarahin, mau belajar, mau denger gurunya aja males, ya. Contoh kemarin ada kakak kelas kamu tuh kelas 12, habis berantem sama adeknya, siang jam 2 remedial sama saya. Remedial accounting, yang nggak bener-bener jawabannya, salah semua. Kenapa sih Pak, kok nggak balance sih Pak, saya udah benar ini. Karena sebelumnya dibilang, udahlah, saya bilang itu udahlah remedialnya minggu depan lagi aja lah, saya bilang itu percuma, kamu itu lagi bete, saya bilang gitu, percuma, ngapain, apalagi kamu belajar accounting, harus menyelesaikan, harus teliti, kamu lagi bete, lagi kesel, remedial, udahlah, saya bilang, udah minggu depan aja lah, udah remedialnya minggu depan, susulannya udah minggu depan aja, udah nggak usah. Kenapa? Karena percuma, saya mau nungguin dia sampai kapan, orang dianya lagi bete, lagi kesel, ya. Nah, ini juga mempengaruhi nih, ya. Atau poor retention, ya. Nggak bertahan lama tuh, dia nggak bosenan orangnya, nggak bertahan gitu istilahnya gitu kan. Nah, ini juga salah satunya nih, ya. Dan yang terakhir itu ada ini ke social barriers lah ya, fenomena of conformity ya. Ini bicara lagi sama sih sebenarnya utamanya ke norma, values, nilai-nilai yang ada ya, behavior in individuals ya, beda-beda tuh ya. Ada juga social factor ya, dari sisi usia, dari segi jenis kelamin, atau socio-economic status nih, dari sisi penghasilan, ya, penghasilannya lebih besar, ada yang lebih tinggi, ada marital status, single, ya, atau sudah menikah, ini juga mempengaruhi nih ya. Nah, intinya itu ada communication yang menjadi communication barriers ya. Intinya seperti itu. Jadi gimana nih? Bagaimana caranya? Oh, misalnya nih ada technological failures ya. Ini secara teknik lah ya. Ada time pressures, yang tadi saya cerita juga tuh salah satunya. Udah mau bete, saya remedial saya kasih waktu 30 menit harus selesai. Kalau enggak ngulang lagi remedialnya, stres nih dia. Nah, atau ketemu yang namanya deadline dan sebagainya. Itu juga salah satunya ya. Atau complexity in organization structure. Jadi terlalu banyak apa ya, kalau di bisnis itu vertical and horizontal communication-nya itu terlalu banyak, jadi bingung saya harus menghubungi siapa ya gitu.
Kan kalau kamu mah di sekolah gampang ya, istilahnya kalau kamu punya masalah, punya kesulitan, kamu tinggal hubungin homeroom kamu kan. Nah, dari homeroom kamu itu nanti homeroom kamu yang akan bantu. Nah, tapi ada di beberapa organization atau di bisnis itu terlalu rumit. Bingung, saya harus menghubungi siapa ya? Kalau misalkan masalahnya ini, saya harus hubungin ini. Kalau masalahnya B, saya harus hubungin orang B. Jadi sekian banyak masalah dengan harus bertemu dengan orang yang berbeda. Nah, kadang itu juga membuat jadi apa ya, istilahnya itu kompleks, bingung gitu. Jadi bingung gitu. Harusnya saya ketemu orang ini, malah jadi ketemu orang ini. Saya harusnya komunikasi sama ini, malah ketemu ini. Nah, itu salah satunya lah ya. Nah, itu yang lainnya ada linguistic barrier, past experience, ya, pengalaman di masa lalu nih. Ya, menjadi salah satu communication. Kenapa banyak kenapa ketika guru ditanya, ada pertanyaan nggak, kamu ada yang nggak jelas nggak, atau misalnya ibu ditanyakan nggak? Nggak. Kenapa? Mungkin kamu mengalami dulu waktu pas experience, kamu dulu nanya diketawain sama gurunya, akhirnya saya nggak mau nanya lagi ya. Atau ketika kamu nanya, kamu diketawain teman kamu, saya nggak mau lagi lah, nggak mau nanya lagi, saya malu. Nah, ini bisa nih salah satu pas experience-nya nih, ya, unclear message atau pesannya yang memang nggak jelas, ya, stereotypes juga termasuk di dalamnya. Nah, ada beberapa hal nih, banyak ya intinya, banyak nih ya, nanti tinggal baca sendiri aja lah ya, karena sudah 13:49. Intinya how to overcome or elimination of the barriers tadi, sekian banyak penghalang, hambatan tadi gimana. Yang pertama nih, orientation. Orientation itu apa? Harus kamu tadi balik lagi, pesannya apa, metode yang digunakan itu apa, siapa receiver-nya, feedback-nya kamu harus seperti apa. Itu pikiran lagi tuh, ya. Choosing, pilih communication method-nya apa, bentuknya apa. Pesannya juga harus menggunakan nih bahasa yang tepat, ya, bahasa yang tepat. Terus kalau misalkan orang lain yang kirim pesan atau information, jadikan diri kamu seorang yang good listening. Dengar dulu, ya, jangan bertindak sebelum pesan itu kamu terima dengan baik. Ketika kamu mendengar, kamu listening, pesannya belum jelas, nanya. Ya, saya sering ngomong kan, kalau misalkan guru jelasin nggak jelas, nanya. Pak, Bu, maaf, nggak jelas, boleh diulang nggak? Itu tuh, sampai kamu akhirnya menangkap, mengerti, memahami. Nah, baru kamu mengerjakan atau misalkan memberikan informasi itu. Ya, knowing the receiver, ketahui siapa penerima pesan kamu. Apakah yang kemarin saya bilang, apakah itu orang dewasa, anak-anak. Dengan tadi tuh, dengan barriers-barriers yang ada, biasanya kita jadi tahu tuh bagaimana caranya. Ya, kayak tadi nih saya nih cerita ke kelas kamu, remedial lagi bete, ya udah kan saya tahu kenapa kok salah terus. Ya saya lagi bete Pak, tadi Pak habis berantem sama adek. Waduh, kan jadi saya tahu tuh, saya nanya dulu kan. Oh ya udahlah, akhirnya udah minggu depan aja lah. Minggu depan aja. Nanti saya kasih tahu gini 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 gini. Ya, terus sama bagaimana feedbacknya. Kamu balik lagi ke feedback. Feedback yang kamu harapkan seperti apa. Nah, jadi inti utamanya seperti itu. Communication itu ya proses, perlu dilatih ya. Bukan berarti kamu habis belajar ini, dapat nilai nanti besok kuis 100, mid 100, di rapot 100, kamu jadi pintar berkomunikasi. Enggak. Itu namanya skill yang harus kamu latih tiap hari. Karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi setidaknya dari sekian banyak informasi yang kamu dapatkan, dari yang saya ajarin, minimal adalah yang nempel yang bisa kamu praktekin supaya kamu bisa jadi memiliki komunikasi yang lebih baik. Ya udah diajarin. Jadi saya nggak mau dengar-dengar lagi ada di antara kalian lah minimal gitu. Udah nggak ada lagi yang nggak sopan sama guru atau seenaknya sama guru. Nah, karena kamu sudah saya ajarin, sudah saya kasih tahu gimana harus berkomunikasi yang baik. Ya minimal di sekolah inilah, karena kamu di sekolah. Di rumah juga ya sama tuh, dengan orang tua diperbaiki komunikasinya. Jangan orang tua dimarahin, orang tua marahin kamu marahin balik. Jangan. Ya, kamu udah tahu bagaimana menempatkan diri kamu sekarang dengan komunikasi. Oke, selesai materi kita. Jadi minggu depan kita kuis dulu ya. Materinya ada di buku tadi ya, di chapter 9 ya. Kamu tinggal baca lagi aja lebih detailnya, dan itu juga lebih banyak ke communication in business ya, tapi nggak apa-apa, kamu boleh baca sebagai nambah pengetahuan kamu tuh ya.
Tapi yang saya harapin kamu bisa praktekin di kehidupan sehari-hari aja lah gitu. Mulai dari kehidupan sehari-hari yang sepele kecil gitu, tapi kamu bisa lakukan. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita ketemu lagi minggu depan kuis. Jangan lupa worksheet-nya dikerjakan ya. Terima kasih semuanya Sek 5. Have a good rest. Thank you, Pak. Thank you, Pak. And bye-bye Thank you, Pak. semuanya. Thank you.